Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 976. Di kaki puncak sunyi, keenam tetua yang dipimpin oleh tetua pertama tiba-tiba mendengar pesan suara dari kepala gunung. Seketika ekspresi mereka berubah menjadi sangat bersemangat. Istana yang ditinggalkan oleh leluhur akhirnya terbuka. Saat keenam tetua itu menaiki puncak dan menyaksikan harta benda yang berlimpah di dalam istana, masing-masing dari mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dengan adanya benda-benda ini, bukan hanya sekadar memungkinkan sekte mereka mencetak lebih banyak murid berbakat, bahkan mereka sendiri pun melihat harapan lebih besar untuk menembus ke tingkat Dewa Iblis tingkat 8. Ji Hanyu, sebagai pemimpin klan Ji, harus tetap tinggal di klan untuk mengatur keseluruhan situasi. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa Luo Xiu tinggal di Lembah Dewa Bulan, Shen Bingyu langsung pindah ke sana. Qi Yurong pun ikut pindah. Lembah Dewa Bulan yang sebelumnya tenang, tiba-tiba kedatangan dua wanita cantik. Luo Xiu tidak menyatakan setuju ataupun menolak atas kepindahan dua wanita ini. Walau dalam kehidupan ini ia jauh lebih baik dalam urusan perasaan dibandingkan kehidupannya yang lalu, namun pada dasarnya ia bukan ahli dalam hal cinta, jadi ia hanya bisa membiarkan semuanya berjalan secara alami. Alam liar, dibandingkan dengan 3000 dunia besar, adalah alam semesta yang sangat berbeda. Di sini, Dewa Kaisar hanya dianggap sebagai Dewa Iblis tingkat 5 tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Semua orang merasakan tekanan besar karena kesadaran akan kelemahan kekuatan mereka. Yan Yuer dan Yan Siruo terus berlatih dalam pengasingan, bahkan tidak mengetahui bahwa klan Ji dan klan Dewa Perang telah bermigrasi. Shen Bingyu dan Qi Yurong juga berlatih dengan sangat giat. Karena pernah tinggal di bintang langit ilahi, Qi Yurong sempat tertinggal dalam hal kekuatan, namun sekarang ia mulai menebus kekurangannya. Dengan hukum langit dan bumi di dunia agung yang lebih sempurna, ia maju dengan cepat. Luo Xiu sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Hambatan terbesarnya dalam peningkatan kekuatan adalah sumber daya, dan begitu masalah itu teratasi, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk berkembang pesat. Jika bukan karena ia harus mengembangkan jalan baru dengan teknik dewa perubahan yang berbeda dari pengalaman hidupnya sebelumnya, hanya dengan cukup sumber daya, ia mungkin sudah memulihkan kekuatan kehidupannya yang lampau dalam waktu sangat singkat. Kau adalah sang tuan yang disebut dalam kitab leluhur. Pada hari itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di Lembah Dewa Bulan, membuat Luo Xiu merasa sangat jengkel. Formasi tingkat 6 yang ia pasang di sekitar lembah tidak memberikan hambatan sedikit pun bagi wanita ini. Sejak kejadian sebelumnya ketika ia sedang bermesraan dengan Yuer dan Siruo lalu tempat tinggalnya didobrak masuk orang lain, Luo Xiu mulai sangat membenci siapapun yang menyusup tanpa izin ke dalam formasi yang ia buat. Saat Luluo datang waktu itu, Luo Xiu masih bisa menerimanya karena ia memang sudah memprediksi kedatangannya. Tapi wanita ini datang tanpa aba-aba, membuat wajah Luo Xiu segera berubah masam. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang, terlihat berumur 28 hingga 29 tahun, dengan wajah cantik menawan dan bibir merah menggoda. Wajahnya memancarkan kehangatan seperti api, namun tatapannya dingin dan penuh kesombongan, seakan menolak semua orang untuk mendekat. Jika hanya dinilai dari segi kecantikan, wanita ini bahkan lebih unggul daripada Luluo, dan bisa disejajarkan dengan Qi Yurong serta Shen Bingyu. Dan auranya yang sombong dan dingin sangat mirip dengan kesan pertama Luo Xiu ketika pertama kali bertemu dengan Shen Bingyu. Kau memanggilku, Sang Tuan, berarti kau juga keturunan garis Wanren, tanya Luo Xiu sambil mengernyit. Tidak peduli seberapa cantik wanita ini, dan siapapun dia, hanya karena menerobos masuk ke dalam formasi tanpa izin saja sudah cukup membuat Luo Xiu tidak menyukainya, katanya Sang Tuan dalam legenda adalah seorang ahli tingkat tertinggi, jangan-jangan kau hanya penipu. Wanita bergaun merah itu menatap Luo Xiu dari atas ke bawah dan bercanda. Luo Xiu hanya bisa menggeleng tak berdaya. Kau dan Luluo punya hubungan apa? Dia kakakku, jawab wanita itu sambil dengan santainya duduk di depan Luo Xiu. Kau pasti Hong Yan. Luo Xiu ingat bahwa Luluo pernah menyebut ia memiliki adik perempuan, Putri Suci Gunung Wanren, yang selama ini mengasingkan diri untuk menembus ke tahap akhir Dewa Iblis tingkat 7. Meskipun Gunung Wanren tidak lagi menyandang status sebagai tanah suci, mereka masih mempertahankan tradisi pemilihan putra dan putri suci di setiap generasi. Sebagai putri suci, statusnya bahkan lebih tinggi dari tetua, jauh di atas murid-murid inti biasa. Kau tahu banyak juga ya. Tapi ku beritahu, jangan coba-coba ganggu kakakku. Kepribadian Hong Yan sangat berbeda dengan Luluo. Jika Luluo terkesan tegas dan tenang, Hong Yan justru seperti anak kecil yang tak tahu aturan.
Hongyan, jangan kurang ajar terhadap sang tuan. Di saat itulah, terdengar suara dingin. Luluo muncul, dan langsung menegur Hongyan. Luo Xiu hanya mengetuk sandaran kursinya dengan jari, dalam hati berpikir bahwa formasi yang mengelilingi lembah Dewa Bulan sudah saatnya ditingkatkan. Luluo dan Hongyan telah lancang menyusup ke tempat latihan sang tuan. Mohon sang tuan menghukum. Luluo segera menarik Hongyan berdiri, lalu memberi hormat dengan hormat kepada Luo Xiu. Sudahlah, ini bukan kali pertama kalian masuk. Luo Xiu juga tidak benar-benar mempermasalahkan kejadian ini. Tapi dalam hati, ia sudah memutuskan bahwa setelah kedua bersaudari ini pergi, ia akan segera meningkatkan semua formasi di sekitar lembah Dewa Bulan ke tingkat 7 dewa. Formasi tingkat 7 dewa, bahkan dengan kekuatan Luluo sebagai Dewa Iblis tingkat 8, tidak mungkin bisa ditembus tanpa jejak. Hongyan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung ditarik pergi oleh Luluo. Jelas bahwa Luluo paham betul karakter adiknya dan khawatir ia akan membuat sang tuan menjadi tidak senang. Hongyan, sang tuan adalah sosok kuat yang dahulu diikuti oleh leluhur kita. Tahukah kau apa yang baru saja kau lakukan? Setelah keluar dari lembah Dewa Bulan, Luluo menegur adiknya dengan nada serius. Kak, tak usah terlalu serius, kan? Toh sang tuan juga tidak marah, jawab Hongyan sambil tersenyum ceria. Awalnya kupikir sang tuan itu orang tua, ternyata masih muda, mungkin lebih muda dari aku. Dan, rupanya cukup tampan juga. Kak, jangan-jangan kau, anak nakal, masih berani menggoda kakakmu. Wajah Luluo memerah, lalu mencoba mencubit telinga adiknya. Landasan sebuah kekuatan besar terletak pada warisannya. Teknik kultivasi klan Dewa Perang telah dilengkapi. Untuk klan Ji juga telah kutinggalkan tekniknya. Maka, Gunung Wanren juga perlu memiliki teknik yang lebih kuat agar dapat bertahan dan terus berkembang. Di dalam pelatihannya di lembah Dewa Bulan, ketika kekuatannya telah mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 5 awal, Luo Xiu telah beberapa kali melewati hukuman langit berupa petir surgawi. Setiap kali kekuatannya meningkat secara signifikan, hukum langit akan menjatuhkan hukuman, tapi Luo Xiu sudah terbiasa dengan hal itu. Keluar dari lembah Dewa Bulan, Luo Xiu langsung menuju paviliun kitab. Di setiap sekte atau klan besar, paviliun kitab adalah tempat menyimpan berbagai teknik dan seni rahasia. Gunung Wanren memiliki sejarah panjang, dan koleksi di paviliun kitabnya juga sangat melimpah. Saat Luo Xiu tiba di sana, banyak murid Gunung Wanren yang sedang memilih teknik kultivasi. Saudara Luo, Yingchong yang tengah memilih teknik segera melihat Luo Xiu masuk dan langsung menyapanya dengan ramah. Banyak murid berbakat lain yang memang tidak puas dengan Luo Xiu yang langsung menjadi murid inti, tetapi Yingchong mengakui kekalahannya dengan tulus. Bahkan ia merasa bahwa saat bertarung dengan Luo Xiu dulu, kemungkinan besar Luo Xiu bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau benar begitu, maka bakat Luo Xiu bukan sekadar tingkat Dewa Kaisar, melainkan tingkat Kaisar Agung. Yingchong datang menyapa, namun murid-murid lain di paviliun kitab tetap menunjukkan wajah kurang ramah kepada Luo Xiu. Meskipun begitu, tidak ada yang berani memprovokasinya secara langsung, karena status murid inti dan pencapaiannya mencapai puncak menara hati murni membuatnya menjadi bintang paling cemerlang dalam sejarah Gunung Wanren. Saudara Luo datang untuk memilih teknik juga, tanya Yingchong antusias. Sebagai murid inti, kau berhak naik ke lantai 3. Tingkat teknik dibagi berdasarkan kualitasnya, selaras dengan tingkat kultivasi. Teknik di bawah tingkat Dewa Iblis biasanya disebut teknik kelas rendah atau tidak bernilai. Di paviliun kitab Gunung Wanren, tingkat terendah adalah teknik Dewa tingkat 6, yang diletakkan di lantai 1 dan merupakan koleksi terbanyak. Di lantai 2 disimpan teknik Dewa tingkat 7, sementara lantai 3 berisi teknik tingkat 8. Sedangkan lantai 4 yang hanya bisa dimasuki oleh tetua ke atas, konon menyimpan teknik Dewa tingkat 9 yang diwariskan oleh Dewa Raja Wanren sendiri. Aku hanya ingin lihat-lihat. Luo Xiu tersenyum, lalu dengan santai berkeliling di dalam paviliun kitab. Koleksi teknik Gunung Wanren sangat banyak dan beragam, menunjukkan bahwa generasi-generasi penerus Gunung Wanren sungguh mengutamakan warisan ilmu. Setelah sekilas melihat lantai 1 dan 2, Luo Xiu langsung naik ke lantai 3. Di pintu menuju lantai 4, terdapat seorang sesepuh tua yang duduk bersila, menjaga tempat tersebut. Ia bukan salah satu dari 6 tetua besar, melainkan penjaga paviliun kitab, dipanggil dengan sebutan Gelao. Luo Xiu mengeluarkan sebuah lencana, bukan lencana murid inti, melainkan lencana kepala gunung yang diberikan oleh Luluo. Melihat lencana itu, yang berarti seolah-olah berhadapan langsung dengan kepala gunung, si Gelao tidak menghalangi dan mengizinkan Luo Xiu naik ke lantai 4. Di lantai 4 hanya terdapat 2 hingga 3 teknik, semuanya merupakan teknik orisinal yang diciptakan oleh Dewa Raja Wanren sendiri namun semuanya jauh dari sebanding dengan teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit. Teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit adalah teknik tempur tubuh yang sangat kuat dan maskulin, cocok untuk pria. Masih belum ada teknik tempur tubuh yang cocok untuk wanita, atau yang bisa dipelajari keduanya. Dalam ingatan Luo Xiu dari kehidupan sebelumnya, ada banyak teknik tingkat tertinggi.
Menyediakan warisan untuk Gunung Wanren adalah hal yang mudah baginya. Tak lama setelah Luo Xiu keluar dari paviliun kitab, Tetua Huai Xin datang ke lantai 4 dan menemukan 3 giokjian baru. Ketiga giokjian itu berisi 1 teknik tempur tubuh, 1 teknik tempur jiwa, dan 1 kumpulan pengalaman serta pemahaman dalam formasi, alkimia, dan penempaan senjata. Peristiwa ini menggemparkan kalangan atas Gunung Wanren. Saat Luluo mendengar bahwa Luo Xiu pernah pergi ke lantai 4 paviliun kitab, ia langsung menyadari apa yang terjadi. Sampai saat ini, hanya Luluo dan adiknya, Hong Yan, yang tahu identitas asli Luo Xiu. Mungkin tetua pertama juga telah menebak, tetapi tanpa izin Luluo, ia tidak akan sembarangan menyebarkannya. Luluo tahu bahwa belum saatnya identitas sang tuan diumumkan kepada dunia, maka ia mengklaim bahwa ketiga giokjian itu adalah miliknya sendiri yang disimpan sebelumnya di paviliun kitab. Tak hanya itu, ia bahkan mengambil teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit dan menyatakan bahwa semua teknik itu ditemukan di dalam istana kuno di puncak sunyi. Bersambung.